Daily Vlog, warung konsep minimarket di teras rumah. Untuk teman-teman yang mau beli alat-alat kasir aku ataupun rak-rak jajan, boleh langsung lihat produk di bawah ya, klik aja. Halo guys, nah di sini temenin aku jagain warung konsep minimarket hari ini ya teman-teman. Nah jadi hari ini aku lagi bungkusin ini teman-teman, apa namanya, kerupuk mentah. Karena di sini banyak banget tetangga-tetangga yang jualan uduk teman-teman. Jadi kerupuk mentah ini di sini laku banget lah, laku keras gitu ya. Karena untuk orang jual uduk dan juga untuk dimakan sendiri juga bisa teman-teman. Karena ada juga tetangga yang mau beli untuk konsumsi sendiri itu. Nah jadi biar aku nggak repot-repot lagi, jadi ini kerupuknya aku timbang-timbangin ya teman-teman ya. Nah jadi ini yang ukuran setengah kilo, masih kurang banyak banget, masa setengah kilo segitu. Nah jadi ini aku tambahin lagi ya, aku sampein timbangannya sampai setengah kilo. Nah di sini aku timbangnya untuk ukuran ini setengah kilo sama seperempat. Kenapa setengah kilo sama seperempat aja, nggak 1 kilonya nggak ada? Karena di sini kebanyakan belinya itu seperempat guys. Jadi untuk jualan 1 hari itu, nah besoknya mereka beli lagi, gitu terus teman-teman. Jadi ada juga yang satu pelanggan aku belinya, kalau beli itu langsung 1 kilo gitu. Nah ada, cuman kan nggak semua orang ataupun nggak semua penjual kayak gitu. Ada juga ya sesuai dengan penjualan mereka lah ya. Kalau misalkan penjualan mereka cuman sedikit, ya mereka beli secukupnya untuk hari ini. Tapi kalau untuk penjualannya yang laris, yang banyak, itu mereka belinya biasanya kiloan gitu teman-teman. Nah jadi aku kalau jualnya yang kiloan ini itu beda sama seperempat ataupun setengah teman-teman. Nah jadi misalkan seperempatnya itu 5.000, nah kalau mereka beli 1 kilo itu bisa 18.000. Jadi sama harganya kayak harga di grosir. Jadi mereka itu salah satunya tips atau trik aku untuk memikat penjual-penjual uduk gitu ya. Karena mereka kan mau jual lagi, otomatis mereka cari yang murah gitu teman-teman. Nah salah satu caranya ya seperti itu. Kalau mereka belinya langsung kiloan, ya agak lebih miring gitu, sama kayak di grosiran gitu teman-teman. Kalau mereka beli seperapatan, ya harganya harga perapatan gitulah ya, karena hitung-hitungannya hitung plastik juga teman-teman. Kalau setengah ataupun sekilo itu kan nggak boros plastik, karena plastik ini juga aku beli gitu. Jadi hitungannya seperti itu ya teman-teman ya. Begitu juga untuk tepung teman-teman. Kalau tepung di sini juga lumayan, ya pokoknya laris gitulah ya. Karena apa ya, lagi-lagi karena penjual uduk gini teman-teman. Jadi untuk tepung kerupuk ini laku gitu. Nah untuk tepung juga aku harganya sama dengan harga grosir teman-teman. Karena ya itu, kalau mereka ngambilnya dengan catatan mereka harus belinya 1 kilo gitu teman-teman ya. Kalau belinya seperempat ya beda 500 gitu. Cuman kan kalau yang jualannya itu laris ataupun penjualan banyak untuk uduknya, mereka lebih milih yang beli 1 kilo gitu teman-teman. Karena ya itu lebih murah gitu. Nah untuk grosir mungkin jualnya 8.000, 8,5, aku juga jualnya segitu teman-teman. Karena aku belinya itu beli yang karungan langsung, aku nggak beli di grosiran, aku beli langsung karungan. Nah baru nanti aku timbang sendiri,
Nah, aku jualin lagi ke konsumen-konsumen dengan harga yang lebih miring gitu. Jadi mereka kan kalau hitung-hitungannya mau ke pasar itu perlu bensin, perlu tenaga juga ya kan. Nah, kalau ada yang deket kenapa harus yang jauh? Itulah mengapa mereka lebih milih belanja tempatku gitu. Karena ya itu harganya agak aku miringin gitulah ya kalau mereka untuk jualan lagi atau untuk belinya itu per kilo gitu teman-teman. Jadi kan ya membantu juga lah sesama penjual ya kan, sama-sama jualan jadi saling bantu membantu gitu teman-teman. Nah, selain yang aku sebutin tadi teman-teman, yang paling penting dalam berbisnis ataupun berusaha itu yang pertama itu sebenarnya itu adalah kejujuran teman-teman. Kejujuran itu sangat penting dalam segala hal. Nah, misalkan kita kalau udah dipandang orang jujur, dipercaya orang, itu insya Allah orang tidak akan kecewa teman-teman. Kalau memang baik ya kita katain baik, kalau memang bagus kita bilang bagus produk itu. Tapi jangan sekali-kali kita produk jelek kita bilang bagus, itu akan merusak nama kita teman-teman, akan merusak branding kita. Jadi usahakan dalam apapun hal yang kita kerjakan, baik itu bisnis, berdagang, bisnis apapun itu, yang paling utama adalah kejujuran. Dan juga yang paling penting walaupun sedikit itu lebihin teman-teman, daripada kita kurang, misalkan nimbang kayak gini, daripada kita kurang mending kita lebih, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat atau di hari kiamat nanti, atau pertimbangan amal nanti itu akan dipertimbangkan atau akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya itu saya tuh selalu untuk timbang menimbang itu harus fair sama konsumen. Jadi mereka lihat timbangannya, ya saya tunjukin ini misalkan setengah kilo, ibu setengah kilo ya pas. Nah, baru kalau ibunya udah ngelihat ataupun konsumennya udah ngelihat, barulah kita angkat dan kita beresin, baik itu telur ataupun kerupuk dan lain sebagainya gitu teman-teman. Karena itu sangat-sangat penting teman-teman. Yang pertama itu selain dari akhirat, yaitu penting untuk kita di dunia juga, karena kita juga butuh kepercayaan orang. Kalau orang nggak percaya, ya mustahil orang mau belanja ataupun beli tempat kita. Cukup sekali dan itu mereka akan kapok belanja tempat kita. Makanya yaitu sebisa mungkin kita harus jujur, kita harus ya sebisa mungkin jangan pernah membohongi orang. Nah, selanjutnya itu tentang pelayanan. Nah, ini juga sangat penting ya untuk berusaha, terutama dijual beli ataupun sebagai penjual ataupun sebagai owner. Penting banget untuk memperhatikan pelayanan, baik itu diri kita pribadi ataupun kalau misalkan kita punya karyawan. Penting kita ajarin karyawan kita untuk pelayanan yang sebaik-baik mungkin, karena itu juga mempengaruhi teman-teman pelayanan itu. Kalau kita pelayanannya kurang baik, pelayanannya jutek, nggak murah senyum dan nggak menyapa konsumen, ya bercanda misalkan lah ya, dengan tujuan agar kita lebih dekat dengan konsumen, itu nggak apa-apa teman-teman, bercanda, ketawa gitu kan. Jangan sampai kita jutek dan kita bodoh amat, itu jangan teman-teman, karena itu akan mempengaruhi usaha kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya pribadi pun gitu. Kalau misalkan saya belanja orangnya jutek, orangnya cuek dan nggak peduli, bodoh amat gitu, aku mungkin sekali itu aja belanja
dan akan saya ingat sampai kapanpun. Saya nggak akan belanja ke situ lagi kecuali kepepet, kecuali misalkan nggak ada lagi tempat lain, ya mau nggak mau ya harus belanja di situ, ya nggak apa-apa aku belanja di situ. Tapi kan nggak akan, semisalkan masih ada tempat lain, pasti aku mencari tempat lain. Nah, itulah kerugian yang kita dapatkan kalau kita pelayanannya kurang baik ataupun kita cuek, bodoh amat dan lain sebagainya. Makanya perlu untuk kita yang namanya pedagang itu pelayanan prima itu harus ada. Terus dekat dengan konsumen itu perlu juga. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Tanggapan kalian, atau kalian punya masukan lain, silahkan komen di bawah ya. Kita sama-sama sharing, siapa tahu kalian bisa dapat ada yang bisa dapat diambil dari konten saya. Siapa tahu juga saya bisa belajar dari komentar-komentar kalian gitu teman-teman. Oke, semoga kita selalu sukses. Nggak ada yang namanya sukses tanpa capek. Kalau capek ya istirahat. Selanjutnya harus tetap semangat teman-teman. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. See you, sampai jumpa lagi.